Oke, selamat sore teman-teman semua yang ada di FB ya. Teman-teman di FB banyak banget ya, nggak cuma hanya Indonesia ya. Nanti ya siapapun yang lagi nonton ya bisa langsung komen ya, dan juga bisa mungkin yang lama nggak pernah ketemu sama saya, tiba-tiba nyangkut gitu ya, tiba-tiba pas lewat, oh Yuyun ternyata gitu ya. Nah hari ini kita akan bincang-bincang santai ya di sore hari ya. Jadi ini adalah jamnya jam sudah mau pulang kantor ya. Untuk yang di wilayah Wita itu udah pasti on the way ya, OTW mau ke rumah masing-masing. Nah yang WIB sebagian juga dalam perjalanan pulang, sebagian juga masih beres-beres. Nah, sambil beres-beres, saya menemani Anda semuanya yang lagi buka YouTube-nya dan juga yang lagi, kalau orang Jawa bilang tuh layeh-layeh atau baring-baring ya, lagi di rumah gitu ya, lagi buka Facebook. Nah, nanti bisa ditemani dengan bincang-bincang nyantai di sore hari, tapi ada isi dan ada maknanya ya. Hari ini tentunya kalau bincang-bincang nggak sendirian ya, tapi saya ditemani oleh teman saya ya. Teman saya lama gitu ya, udah kenal dengan beliau ya. Lama juga nggak jumpa, lama tak jumpa sejak sebelum corona, lama tak jumpa karena saya pindah ke Malang dan teman saya sekarang ini ya, itu dulu di Makassar, tapi sekarang ada Nur jauh di sana di daerah Poso ya. Langsung saya sapa. Halo Yulce. Halo, Bu Yuyun, selamat sore. Sore, tambah seger sekali nih. Puji Tuhan. Kalau panggil Bu Yuyun jadinya kelihatan banget ya. Saya usianya berapa ya? Tapi pembahasan kali ini kita nggak ngomong usia, Yul. Ya, yang penting awet muda, Bu. Amin, gitu ya. Gimana Poso, Yul? Poso aman. Aman. Ya, Nggak yang diperkirakan orang ya, bahwa Poso itu banyak konflik di sana, atau takut sama corona juga, jadi nggak ada konflik. enggak juga sih, Bu. Nggak Udah juga. meredah ya. Semoga aman aja ya. Iya, amin. Ya. Ju, gimana Ju? Yo, baik, sehat-sehat. Seneng ya kalau dia di anu ya di Poso karena sering ini ya, sering berenang dia ya. Iya, berenang kan, Bu, di depan danau. Iya, keren banget saya lihat ini ya, kadang di statusnya Yulce, kadang di pic-nya. Saya kira itu cuman hanya ngambil foto gitu ya. Ternyata foto, maksudnya gambar ya, gambar yang ada di Google ya, atau dicari di mana. Ternyata itu danau betulan yang ada di dekat rumahnya Yulce ya, depannya Kan ya. rumah. Jadi ibaratnya pulang kampung itu ibarat liburan, Bu. Lagi corona ini liburan gitu. Keren, lagi liburan judulnya ya. Ya, Nah, Yuda, sesuai dengan tema kita hari ini ya, kalau lihat di flyer tema kita, jadi kalau bincang-bincang kan, kalau ada topiknya kan enak ya, supaya kita nggak kemana-mana ngobrolnya ya. Begitu kemana-mana nanti jadinya berguncing, itu nggak boleh ya, berguncing ya. Oke, nah setuju, Bu. tema kita hari ini apa Yul? Eh, 2Y, Heeh. double Y, dulu dan sekarang. Nah, maksudnya apa itu Yul? Maksudnya apa ini, Bu? Dulu apa, gadis kampung, sekarang jadi artis. Wow. Artis ini, Bu, Zoom, Zoom. Oh, iya, 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 iya. Karena sering ke Gimana, Zoom kita gimana? ya, Bu. Ya, jadi 2Y ini adalah Yulce dan Yuyun ya. Karena namanya sama Y-nya gampang aja jadi 2Y ya. Dulu dan sekarang maksudnya adalah kenapa saya ambil satu topik ya, satu tema seperti ini karena saya belajar dari guru saya ya. Beliau memang usianya jauh lebih muda daripada saya, tapi saya belajar tentang pemikirannya, tentang pola pikir beliau gitu ya. Beliau itu betul-betul menerapkan satu prinsip yang saya tergugah banget. Katanya beliau begini, saya ya kalau kepengen terus bersyukur gitu ya, kalau saya mau ya, saya semakin hari semakin bersyukur ya, semakin saya damai ya dengan diri saya satu gitu ya. Saya tidak pernah membandingkan apapun dengan orang lain, tapi yang saya bandingkan adalah dengan diri saya sendiri, terutama adalah perubahan saya. Contoh gitu ya, saya nggak pernah yang namanya apa, loh kok orang itu mukanya bagus banget gitu, saya enggak. Nah, semua orang itu punya kelebihan.
tapi kita nggak boleh meng-compare kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Itu nggak apple to apple. Tapi bagaimana kita membandingkan gitu ya, apa yang ada perubahan lebih baik hari ini dibandingkan kita sebelumnya. Makanya itu yang saya ambil temanya, Yulce. Wow, keren banget. Setuju, Bu. Ya, saya melatih diri Yul supaya sebenarnya ya bincang di Facebook ini bukan untuk bermegah diri tidak ya, untuk pamer tidak sama sekali, tapi salah satunya juga sebagai perwujudan rasa syukur Yul ya dari perubahan saya, siapa tahu bisa dibagi sesuatu hal yang bermanfaat. Setuju ya Yul ya? Setuju banget, Bu. Makanya gini, begitu saya calling Yulce ya, kamu setuju ya, makanya bersedia untuk sharing di sini ya. Iya. Karena saya lihat Sebenarnya juga ya. saya itu kan sebenarnya dulu terinspirasi sama Bu Yuyun gitu. Melihat banyak perubahan gitu kan. Jadi saya juga akhirnya kan ada di lingkungan yang banyak orang berubah, dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Nah, saya juga kepengen, Bu, seperti itu. Iya tah. Oh. Berarti saya perlu bersyukur ya, ternyata orang menilai juga kalau saya berubah ya. Iya, banget, Bu. Nah, saya juga sama Yul, saya juga ngelihat perubahanmu itu juga banyak banget tanpa kamu sadari ya. Nah, sebelum cerita tentang perubahan kamu, cerita sedikit dong Yul ya. Sebenarnya Yulce dulu tuh seperti apa sih Yul? Yang akhirnya ketemu dengan saya gitu ya. Itu kan ada sesuatu jalan ya. Tentunya kita semuanya itu nggak sengaja ya, karena semua pasti ada yang ngatur gitu ya. Yulce kegiatannya apa Yul? Dulunya saya itu, Bu, karyawan, Bu. Ya, Karyawan. karyawan, kemudian ya kita kan pengen misalnya dalam bekerja itu akhirnya kan saya kan itu merantau, Bu, di Makassar ya. Otomatis ya kita pengen punya rumah gitu kan, punya mobil gitu kan. Nah, akhirnya kan sebenarnya tidak disengaja juga. Akhirnya juga saya dalam bekerja itu karena saya bekerja di sebuah kargo, Bu ya. Jadi tiba-tiba ada yang nawarin untuk gimana kerjasama, Bu ya. Saya supply barang gitu dari kebetulan bahan bakunya itu dari Makassar gitu kan. Nah, akhirnya terjadi kerjasama gitu, saya menjalankan. Jadi bekerja juga menjalankan itu yang diajak kerjasama, Bu ya. Ya kecil-kecilan lah gitu. Nah, berjalan ya tahu sendiri, Bu ya, kalau kita bekerja kan kita sebenarnya nggak boleh ibaratnya double job ya. Apalagi kalau misalnya ya ketahuan ada yang tahu gitu kita kerja gitu kan, teman-teman di lingkungan kerja kan pasti kita nggak enak gitu kan. Nah, akhirnya saya menjalankan terus gitu kan, tapi saya melihat juga akhirnya dalam bisnis saya itu bisa menghasilkan income yang lebih gitu kan dari pekerjaan saya waktu itu. Ya sudah, wah ini keren banget ya, walaupun cuman ibaratnya by phone aja, Bu gitu kan, telepon gitu, transfer uangnya, kita bisa make money yang lebih di atas waktu itu salary saya waktu di pekerjaan, Bu. Nah, akhirnya setahun saya mempelajari itu dan dia sudah bisa stabil gitu kan, beberapa di atas lah dari pekerjaan saya, salary saya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, Bu. Bidang apa waktu itu Yul? Saya ngadain bahan baku untuk krecek, Bu. Oke. Oh, jadi kulit ya? Kulit Ya, kulit kulit. Nah, kulit aku ini ya, malah kulit hewan ya? Kulit ya, sapi ya? Kulit ya sapi, kulit. Oke. kulit kerbau, kulit sapi gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dari itu saya akhirnya ngirim, karena saya di bagian kargo, saya juga tahu ngirim sendiri gitu kan. Nah, pada saat saya keluar juga dari kargo itu, nah akhirnya saya juga ibaratnya customer di Jakarta itu tetap menghubungi saya yang kargo, tapi saya sudah katakan bahwa saya itu udah nggak di kargo lagi, jadi bisa hubungin ke kantor gitu kan. Nah, tapi menelpon terus ke saya, bisa nggak Mbak Yulce yang handle. Jadi saya dapat ini lagi di kargo, ibaratnya dua gitu, Bu. Jadi bisnisnya. Paralel. Akhirnya mau nggak mau paralel lagi. Kenapa, Bu? Paralel juga akhirnya. Ya, paralel lagi, tapi kan maksudnya ibaratnya kita ngerjain sendiri, tidak dalam satu ikatan gitu, Bu. Kan dalam kantor kita ngerjain berapa gitu kan. Nah, ini kan kita bebas gitu, Bu. Jadi, saya tambah ini lagi, tapi berjalannya waktu juga ternyata ya itu bisnis itu kan pasti ada resikonya gitu kan. Pengiriman barang gitu kan, kita beli barang kadang-kadang juga sudah diminta DP, tahunya barangnya itu nggak ada, Bu.
wah, Oh, kan uang perawatnya sedikit juga kayak gitu. gitu ya, Yul? Iya, akhirnya kan timbulnya gitu jadi hutang gitu, Bu. Hmm, Ada kewajiban yang harus saya ini gitu, bukannya untung, malah untung. menderita kerugian di awal kamu ya? Ya, Menderita kerugian di awal berarti ya? tapi udah beberapa kali sih, cuma sudah bertahun-tahun gitu jalan baru dapat seperti itu, Bu. Seperti itu, Hmm. Bu. Gitu kan. Jadi awalnya itu memang berbuah manis ya, Yul ya? Iya, Jadi kamu jalan setahun ya, setelah kamu rintis bisnis, setelah Yulja rintis bisnis ya, begitu ngelihat bahwa income-nya bagus, kamu lepas yang satu. Jadi income sebagai karyawannya kamu lepas, kamu fokus sebagai wirausaha ya Yul ya, untuk ya wirausaha. Oke, lah terus ceritanya bahwa ternyata semula itu bagus banget grafiknya, ternyata ada satu masa kamu ada risiko ya Yul ya. Nah, iya, risiko itu sampai kapan Yul? karena kalau kita bisnis itu kita harus ada di situ, Bu. Kalau kita Hmm. nggak ada, ya pasti nggak sama dengan kualitasnya kita gitu menangani bisnis itu gitu kan. Ada pada saat itu eh, saya hamil Bu waktu itu, jadi saya Hmm. melimpahkan gitu kan. Nah akhirnya bukannya saya nggak banyak itu, saya hamil, saya melahirkan, nah, saya nggak banyak turun di lapangan gitu. Oh. Jadinya ya nggak sama Bu. Makanya Iya, dibilang iya, kok iya. kalau kita nggak ada di situ ya nggak sama, Iya, iya, iya. ada resikonya gitu, nggak sama misalnya saya dengan karyawan gitu Bu ya. Hmm, Kalau kita hmm, yang pemilik kita kan pasti berusaha bagaimana, tapi kalau orang lain kan pasti gampang nyerah, bukan bisnis saya gitu kan. hmm, Jadi hmm, meskipun nggak hmm. masalah buat dia. Nah Ya. akhirnya ada tantangan seperti itu. Nah aktif income saya itu akhirnya saya putuskan untuk membayar kewajiban saya. Nah, Hmm. saya mencari lagi untuk saya makan Oke. kehidupan saya sehari-hari. Nah, Hmm. Nah, itu waktu itu saya akhirnya apapun depan mata saya harus dapatkan gitu. Saya nggak pilih lagi gitu. Akhirnya ya saya ketemu satu bisnis lagi, Bu. Ya, ditawarin satu bisnis, satu potensi yang dibilang begini. Kita di sini bangun bangun sistem, dikerjakan ini dengan tim gitu. Nah, satu Ya. saat ada kita di daerah kita, itu uangnya tetap bisa ngalir seperti itu. Dicontohkan Oke. seperti KFC, seperti McDonald gitu, bisa punya cabang di mana-mana seperti itu. Nah, kemudian saya hadir lagi di satu acara di Jakarta, acara internasional. Nah, situ ada yang sharing, Bu. Namanya Hmm. itu di-sharingkan bahwa ada seorang itu dari Singapura, Bu, yang meninggal. Hmm. Tapi uangnya itu nggak berhenti. Akibat dia Hmm. membangun tim. Waktu itu ya, dibilang itu dia penghasilannya waktu itu sebulan tuh kalau nggak salah 50 juta. Hmm. Itu kan saya Waktu bilang kalau itu 50 juta, tahun Bu, ya. masuk terus, masuk terus, masuk terus gitu kan. Wow, saya bilang, saya mau juga ya. Apalagi saya bilang saya itu waktu itu mungkin bukan belum ya, cuman saya melihat begini. Saya mengambil contoh itu ibuku. Ibuku itu kan nggak begini sama bapakku, nggak minta karena kita Hmm. nggak pernah tahu kapan gitu kan. Nah benar Ya. gitu. Saya melihat contoh bapakku itu duluan meninggal Bu, dipanggil Tuhan duluan. Oh. Nah tapi mamaku itu siap gitu karena dia nggak begini sama suami. Nah itu yang membuat saya bilang ini saya juga harus seperti itu. Paling tidak saya juga harus berkontribusi bukan sebagai yang utama, tapi saya bisa membantu gitu Bu dalam dalam rumah tangga. Jadi kalau kita kan perempuan pengen belanja apa, pengen apa, kita nggak tergantung gitu Bu. Kita punya penghasilan sendiri yang juga bisa kita pakai gitu untuk belanja. Ya, ya. Gitu. Lah, Yulce, ada yang satu hal yang saya penasaran ya. Pada saat Yulce ada bisnis, ternyata kan mengalami resiko ya, yaitu Ya, mengalami kerugian tadi itu ya. Kemudian pada saat mengalami kerugian itu ya, otomatis kan ada hutang yang Yulce harus selesaikan. Betul ya? Terus juga akhirnya ketemu bisnis. Nah, pada saat masuk di bisnis yang tadi Yulce sampaikan ya, pokoknya ada apa Bu, saya ini aja, saya terima aja gitu ya. Nah, ada dua hal yang saya mau tanya Yul gitu ya. Satu gitu ya. Saat itu cash flow-nya Yulce kan ada kendala juga, ada tantangan ya. Ada ya. tantangan juga karena ada hutang tiba-tiba yang Yulce harus selesaikan. Di satu sisi juga kepengen yang namanya ada income ya, ada apa
sumber keuangan lagi untuk membantu keuangan kamu yang sebelumnya gitu ya. Tentunya pada saat mengambil keputusan gitu ya, itu kan juga butuh modal, Yul. Sementara kamu juga mesti bayar utang. Sementara kan ada modal yang kamu keluarin ya. Nah, itu apa yang ada di benaknya Yulce, dan apa yang membuat Yulce mengambil keputusan untuk ngambil bisnis yang lagi? Oke, waktu itu saya lihat dari segi produk, Bu. Produknya bagus gitu kan. Kemudian yang kedua itu modal. Modalnya itu sangat terjangkau buat saya ya, dibandingkan bisnis saya sebelumnya. Dan yang bagusnya lagi, saya cuma modal sekali aja, Bu. Jadi kalau misalnya saya bisnis saya gitu kan, saya modal ini. Nanti bulan depan lagi segitu lagi modalnya. Bulan depannya lagi segitu lagi modalnya. Tapi Ibaratnya muter ya, uangnya muter iya, ya. tapi ini katanya waktu itu saya dianjurkan, ini cuma sekali seumur hidup, kamu pilih yang terbaik aja, mana kamu mau. Mau uangnya yang celengannya itu yang besar, atau yang besar sekali. Jadi waktu itu nggak ada dibilang kecil ya, saya juga bingung kok nggak bilang kecil, tapi dia bilang kamu mau celengannya yang besar atau yang besar sekali. Iya. Ternyata di sini juga itu dilatih untuk berpikir positif gitu. Jadi no negatif gitu kan, kenapa nggak bilang kecil, yang besar atau yang besar sekali gitu. Jadi saya bikin tertarik, Bu. Dan saya nggak sendiri, saya dibantu. Saya bilang kan saya nggak punya pengalaman gitu untuk membangun bisnis yang baru. Otomatis kan kita harus belajar lagi. Setiap bisnis itu kita harus belajar. Punya pengalaman sebagai seorang pengusaha. Tapi kan beda, Bu. Saya cuma ketemu satu orang gitu kan, cuma by telepon. Tapi dibilang di sini nggak apa-apa gitu, nggak usah takut karena ada timnya nanti akan bantu gitu. Bisa belajar. Karena model bisnisnya berbeda, ya otomatis apalagi namanya caranya untuk menjalankan juga beda ya, Yul ya. Iya. Makanya kamu ketemu sama saya, ternyata kita ada di perahu yang sama, ini judulnya ya. Gitu. Ya, makanya ketemu. Makanya saya penasaran gitu ya, apa yang membuat Yulce ini mengambil keputusan sementara dulu juga ada usahanya gitu. Karena kebanyakan orang kalau sudah punya usaha gitu kan sudah aman, sudah nyaman gitu. Ngapain mesti harus ambil lagi usaha yang baru lagi gitu kan. Ibaratnya kan mesti harus mulai lagi dari nol lagi. Ternyata tadi ya mencari sumber income untuk mendapatkan ya, untuk ibaratnya itu mengisi kebutuhan kamu ya, untuk ibaratnya itu mengganti kebutuhan kamu yang bisa mengcover kebutuhan kamu hari-hari ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Yul, apa sih manfaat yang kamu dapat pada saat, apa masih ada maksudnya manfaat yang kamu dapat dengan mengambil keputusan kamu join bisnis yang baru ya? Atau ada bisnis yang lain lagi yang kamu ambil setelah itu Yul? Nggak ada, Bu. Nggak ada, awalnya saya pikir ini untuk sampingan, Bu. Ya, sampingan aja untuk ngisi membantu saya sementara gitu. Tapi justru hari ini menjadi yang utama gitu ya, karena saya melihat tuh perkembangannya luar biasa gitu kan. Dan manfaatnya bukan cuma dari segi finansial saya terbantu, tapi saya diajarkan di sini bagaimana saya memperbaiki cara berpikir saya. Nah, itu yang paling penting gitu kan, karena kalau saya punya pikiran yang benar, otomatis tindakan saya yang benar. Seperti itu, Bu, yang saya dapatkan. Jadi, secara yang pertama kali saya juga dapat itu secara mental. Yang di sini, di bisnis ini saya dapatkan gitu kan. Secara mental, membangun saya itu ibaratnya dulu kan, aduh, kayaknya udah nggak ada harapan gitu, Bu. Saya kayak, bisa nggak saya hadapi ini? Bisa nggak gitu kan? Nah, akhirnya saya dengan ketemu bisnis ini, saya akhirnya kayak punya harapan gitu, karena ketemu orang yang kayak semangat gitu kan, melihat mereka mulai mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Saya bilang, oh saya pasti juga bisa seperti itu, Bu. Ya, jadi nggak cuma hanya secara finansial, tapi non finansial pun Yulce dapat ya. Betul, Bu. Terutama bahwa selalu memberikan bahwa selalu ada harapan, ya. Yes. Ya, itu yang juga saya senang Yul, makanya sampai sekarang ini kita masih tetap ada di perahu dan jalan yang sama, ya Yul ya. Ini yang saya bilang, Bu, kenapa dibilang walaupun kita lagi ada tantangan, kita itu berpikir positif. Dulu saya nggak bisa paham itu, Bu, gitu kan. Tapi kondisi hari ini membuat saya paham dan membuat saya bersyukur. Karena kenapa? Saya punya tantangan, dibilang pasti ada jalan keluarnya, ada yang baik yang Tuhan siapkan gitu. Nah, ternyata tantangan saya waktu itu tentang keuangan, Tuhan mempersiapkan saya untuk hari ini. Kalau hari ini dunia dilanda dengan luar biasa ya, dari pandemi, krisis kesehatan, sampai
berdampak ke ekonomi gitu kan, banyak orang yang punya tantangan. Nah, saya mengalami lalu seperti itu. Tapi justru bagaimana di setiap tantangan itu kita lihat satu peluang. Saya akhirnya dipaksakan untuk melihat satu peluang gitu, Bu. Nah, contoh kalau saya nggak lagi dalam kondisi tantangan keuangan waktu itu, ditawari sebuah bisnis seperti ini, Bu, saya pasti nggak mau. Sudah pasti saya tolak. Iya, 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 Seperti iya. itu sih kalau dari saya gitu, Bu. Ternyata Tuhan itu memberikan sesuatu buat kamu itu di saat yang tepat ya, Yul ya. Iya. Ya, Betul, Bu. karena Yulja aja yakin seandainya kondisi di bisnis kamu dulu nggak ada tantangan, barangkali kamu nggak akan lihat ini bisnis ya, Yul ya. Iya, pasti. Dan ternyata bisnis yang kamu ambil hari ini juga bisa menyelamatkan kamu beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang. Sampai sekarang, Bu. Sampai Nah, sekarang saya terbantu, Bu. Karena saya ini single parents, bisa membiayai anak saya, sekolah anak saya, gitu kan. Kehidupan kita berdua. Nah, saya syukuri itu, Bu. Terus itu ya, jadi artinya hasil ya secara income, secara duit itu ada ya, Yul ya? Ada, Bu. Saya semenjak 2014, sebenarnya setahun sebelumnya sih, tapi semenjak 2014 itu saya mencatat gitu. Itu saya yang rutin setiap bulan itu nggak pernah berhenti. 2000 berapa, Yul? 14. Berarti 6 tahun dong? Iya. Tapi sebenarnya sebelumnya juga sudah ngalir rutin, cuma saya nggak mencatat tuh waktu itu. Jadi artinya sebelumnya ya Yulja adalah tidak pernah melihat bahwa bisnis ini bisa menolong dan bisa justru menyelamat kamu di masa sekarang ini ya. Justru malah dapat manfaatnya nggak cuma hanya keuangan, tapi juga berbagai macam aspek, terutama juga mental sama karakter. Kalau saya lihat juga secara karakter Yulja juga banyak berubah ya, karena kalau dulu senyum aja, aduh pelit kali Yul. Berat banget rasanya mau senyum. Rasanya itu serius terus ya. Ternyata serius kamu itu. Saya jadi paham hari ini karena ternyata waktu itu kamu mengalami challenge. Nggak bisa senyum kalau ada tantangan. Tapi di bisnis ini diajarkan maksudnya artinya berpikir positif. Jadi walaupun ada tantangan tetap becoming dulu apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita bisa tersenyum gitu. Dan akhirnya karena kamu senyum terus gitu ya, jadi rekeningmu juga senyum terus akhirnya ya Yul ya. Tanpa kamu sadari 2014 rekeningnya udah senyum terus ternyata. Nggak ngomong-ngomong kamu Yul sama saya Yul. Ternyata uang nggak mau ngomong ya kalau di rekening ya. Ya, jadi dengan musim pandemi seperti ini Yul, apa yang kamu manfaat apa yang betul-betul kamu rasakan Yul? Berkah apa yang kamu sudah nikmati sekarang, Yul? Gimana, Bu? Sorry? Ya, sekarang ini kan di masa masih pandemi ya, banyak orang itu kan terkena dampak dari berbagai macam aspek, terutama juga mau usaha juga bingung gitu ya, mau cari usaha apa gitu ya, mau usaha juga banyak yang tutup gitu ya. Nah, Yulja sendiri apa yang kamu alami, Yul? Kalau dengan bisnis ini kan tetap berjalan, Bu. Nggak terganggu dengan pandemi, itu yang saya syukuri gitu kan. Malah bisa berkembang lagi, tambah berkembang lagi gitu. Saya melihat, wah luar biasa gitu kan. Itu kan bukan cuma terjadi sama saya, terjadi sama banyak orang yang saya lihat juga, Bu. Gitu kan. Nah, makanya tetap optimis, Bu, kan. Tetap optimis, tetap yang saya tambah rasa lagi bagaimana betul-betul saya itu punya hati untuk bantu orang. Iya, iya, iya. Dan saya belajar kemarin lagi tentang bibit, Bu. Saya mau bibit apa, saya mau uang sebenarnya, saya tinggal tanam aja bibit uang, katanya seperti itu. Saya mau waktu, saya harus memberikan waktu gitu juga. Supaya saya bisa bebas secara finansial, bebas juga secara waktu gitu, Bu. Dan di sini saya senang prinsipnya, Yul, kalau sukses itu nggak boleh sukses sendirian. Mesti harus ngangkat bareng-bareng banyak orang untuk sukses bersama. Gitu. Iya, itu saya nggak bisa, belum ngerti, Bu. Lama saya nggak bisa pahami itu, gitu kan. Yang ibaratnya kalau kita mau bisnis itu ya saya keuntunganku, keuntungan saya. Nah, lebih akhir-akhir ini saya lebih banyak belajar untuk itu, Bu. Betul-betul fokus intensi saya untuk orang lain, Bu. Itu yang saya di akhir-akhir ini, khususnya di masa pandemi ini, Bu, gitu. Kan cukup challenge, Bu, orang pasti gimana nih nahan uangnya gitu biar nggak keluar, tapi justru bagaimana kita terus berbagi di dalam kondisi seperti ini gitu. Iya, iya, iya. Ini luar biasanya ya.
Saya juga sama, Yul, merasakan juga sama seperti itu. Jadi sekarang tuh doanya adalah bagaimana saya cuma begini membayangkan, ya Allah, orang ini betul-betul bisa sukses gitu ya. Rekeningnya setiap minggu itu terus masuk, terus masuk, terus masuk. Itu karena merasakan kebahagiaan luar biasa, ya. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, kepengen banget untuk bisa membantu banyak orang gitu ya, dari berbagai macam aspek kehidupan. Kemarin pun Yul, waktu saya lihat Facebook Live ya antara Ibu Danti dengan Pak Felix ya, saya juga belajar banyak di situ Yul tentang keuangan gitu ya. Dan kemarin kan saya nonton sama suami gitu ya, suami pun juga merenung gitu ya, karena hari ini banyak orang ya betul-betul kayak kayak disadarkan banyak gitu loh, bahwa ternyata mengatur keuangan itu penting banget. Dan sumber keuangan itu nggak boleh, ibaratnya begini loh, diusahakan itu jangan mempunyai sumber keuangan cuma satu. Kalau bisa lebih dari satu, lebih bagus lagi. Kemarin hitung-hitungannya jelas banget. Betul nggak? Kalau satu masa sudah pensiun, sudah nggak bisa aktivitas lagi, kita harus punya uang berapa dari sekarang? Kita harus bisa menyisihkan uang berapa dari sekarang, gitu ya. Kalau ternyata gitu ya, hitung-hitungannya begini ya, waduh Pak Fali kemarin bilang gitu ya, kalau mau mendapatkan uang gitu ya, 5 juta aja 1 bulan gitu ya, itu kan harus ngumpulin minimal adalah se-M. Kalau minimal se-M, sekarang pensiunnya kurang misalnya 2 tahun lagi gitu ya. Berarti sebulan harus nabung berapa tuh Yul? Berarti kan misalnya 2 tahun lagi lah pensiun, berarti setahun kan harus 500 juta. Berarti kan harus 40 juta, 40 juta lebih satu bulan. Gaji orang apa itu kalau menyisihkan uang 40 juta, apalagi kondisi sekarang ini. Makanya benar-benar itu kan level-level atas aja yang bisa angka seperti itu, Bu. benar banget gitu. Dan juga perlu telaah lebih dalam lagi, Yul. Apalagi kondisi sekarang juga banyak perusahaan yang ibaratnya mengetatkan ikat pinggang ya, dan kemudian ibaratnya kayak bonus-bonus yang gede-gede gitu ya, itu juga dibatasin sekarang. Dibatasin, Bu. Makanya jalan satu-satunya apa? Tidak ada cara lain bagaimana adalah mencari sumber keuangan ya, untuk betul-betul kita ini memiliki sumber keuangan nggak cuma hanya satu, lebih dari satu. Itu aman banget karena yang namanya krisis gitu ya, itu kalau kita perhatikan Yul, itu nggak cuma hanya tahun ini aja, tapi ini adalah setiap periodik itu ada aja krisisnya, nggak tahu penyebabnya apa. Betul nggak Yul? Betul. Ya, betul banget kan? Mengalami itu, Bu. Cuman sekarang ini mungkin dia massal gitu ya, secara global gitu menghadapi dari tantangan kesehatan itu, Bu, gitu. Tapi sebenarnya setiap orang itu pasti punya tantangan-tantangan, punya masa gimana dia mengalami krisis gitu. Betul banget. Dan saya sempet ya ngobrol kita ya Yul ya sama Yulja ya. Ada satu gitu yang saya juga ngelihat gitu ya. Yulja dulu bilang gini, seolah-olah pada masa kamu kesulitan keuangan dulu yang banyak utang, kamu merasa bahwa yang punya kesulitan cuma kamu ya Yul ya. Iya, betul. Jadi seolah-olah kamu itu paling malang, Bu. Iya. Jadi seolah-olah itu kayak Tuhan tuh hukum kamu ya Yul ya. Iya. Waktu itu ya, tapi hari ini justru di mana banyak orang yang mengalami kesusahan gitu ya, kita nggak bersyukur dengan kondisi seperti ini, enggak loh sama sekali. Iya. Tapi ibaratnya kita syukuri apa yang membuat keputusan kita beberapa tahun yang lalu gitu ya. Karena sekarang ini yang susah nggak cuma hanya satu, Yulja benar. Karena yang mengalami kesulitan adalah massa gitu ya, banyak banget. Tapi bersyukur banget gitu ya, kita masih bisa memberi, bisa mengangkat orang banyak, gitu ya, bisa menolong orang banyak. Buat saya itu satu kesyukuran yang sangat luar biasa. Makanya kenapa Yul beberapa tahun yang lalu kondisi saya berbeda gitu ya. Saya alhamdulillah banget dikasih keberkahan. Boleh cerita dong, Bu. Ibu-ibu itu dulunya seperti apa gitu? Kok bisa juga ada di sini? Sebenarnya kenapa gitu sampai Bu Yun juga ada di sini gitu, terjun di tempat ini? Iya. Pengen tahu, Bu. Iya. Intinya gini sih Yul, intinya adalah saya waktu itu berpikir bahwa kepengen menyiapkan sumber income, kepengen mempersiapkan sumber income saat saya pensiun. Gitu. Karena secara usia itu pasti bertambah, tapi secara produktivitas yang namanya manusia itu berbanding terbalik antara usia dan produk. Ya, betul nggak ya? Jadi produktivitasnya bukannya tambah naik pada saat usianya nambah. Nah, berarti kan ada gap di situ Yul, dan di situ saya sudah berpikir keras waktu itu saya mau cari sumber income apa. Nah, saya ketemu dengan satu bisnis yang sama seperti Yulja,
modalnya sangat terjangkau gitu ya. Yang penting hanya apa? Butuh yang namanya apa? Ngelihat sesuatu ke depan dan buka hati, buka pikiran untuk ngelihat ini bisnis. Betul nggak Il ya? Dan saya di sini bersyukur banget, banget. Saya ngambil kesempatan itu dalam kondisi masih zona nyaman Il. Gitu. Jadi alhamdulillah saya dapatnya itu double gitu ya. Jadi saya tetap yang namanya dapat income di karyawan saya, juga dari suami saya, tapi saya juga bangun ini bisnis gitu ya. Kalau itu bisa terjadi pada saya ataupun orang lain, kenapa tidak? Kenapa harus ditolak? Betul nggak Yul? Ya, betul Bu. Ya, seperti ini. Nah, sebenarnya gini, kalau tanya Yulce, kalau Yulce tanya gitu ya, itu sih secara singkatnya gitu ya. Tapi kalau kepengen tahu dalam lagi gitu ya, karena banyak banget yang akhirnya banyak orang membuka pikiran, membuka hatinya untuk masuk di bisnis yang kita jalani, Yul. Dan nanti berbagai Setelah macam. menyelam dulu Bu. Betul. Datang Gitu. dulu sekolah, lihat gitu, masuk ibaratnya sekolahnya. Ya, betul ya. Jangan mengalami ibaratnya itu kayak tantangan dulu, kejedok dulu ya. Ibaratnya itu baru membuka diri. Apapun ya, apapun yang namanya kondisi Anda hari ini gitu ya. Sekali lagi betul apa yang terjadi pada saya dengan Yulce ya, apa yang terjadi pada kami berdua, nggak cuma hanya kami yang dapat, tapi banyak banget orang yang juga merasakan berkah yang sangat luar biasa dari komunitas dan bisnis yang kami geluti bersama dengan Yulce ya, karena di sini adalah prinsipnya kita tidak mau yang namanya sukses sendirian. Suksesnya harus bareng-bareng ya, berkahnya harus dibagi bareng ya. Nah, bisnis apa, komunitas apa, nanti akan ada eventnya Yulce. Makanya kenapa kok saya berbagi gitu ya. Siapa tahu ada teman lama yang lagi lewat segala macam denger gitu ya. Saya pengen berbagi betul-betul berkahnya. Betul nggak Yul? Betul Setuju nggak Bu. kamu? Ya, banyak Ya. orang Bu yang bisa Betul. mengalami kemerdekaan. Betul. Ya, ya. Dan acaranya adalah nanti tanggal 16 dan 17 ya. Cuman 2 hari dan hari pertama itu judulnya aja Yul. Siapa yang nggak ngiler Yul? Betul nggak? Sangat Bagaimana menarik. meningkatkan income Anda 10 kali lipat? Wow, mau Ya, Bu. hari ini saja untuk ngomong ya, mendapatkan hasil yang sama, banyak orang ngalamin challenge. Tapi ada satu peluang bagaimana Anda yang ada di sini yang lagi nonton ya, karena yang lagi nonton dan singgah dan mendengarkan gitu ya, dan mengambil kesempatan untuk ikut acara ini berkah besar banget ya. Bagaimana meningkatkan 10 kali lipat dari income Anda hari ini, itu mungkin banget karena nanti ada bicara tentang digital networking ya. Dan ini adalah bisnis yang lagi ngetren hari ini gitu. Karena ada satu bisnis gitu yang tidak bersentuhan dengan digital, katanya yang ngomong Bill Gates ya, bukan saya. Itu tinggal matinya saja. Jadi tinggal tunggu di kuburannya saja. Jadi harus satu bisnis apapun, yang penting satu, mesti nyentuh yang namanya digital. Apalagi ini networking, kerjanya nggak sendirian tapi dikerjain bareng-bareng, jadi lebih gampang lagi, gitu ya. Ya, yang kedua adalah bagaimana bercerita dari orang-orang yang sudah ngalamin, Yul, gitu. Nah, ini penting banget, Bu. Karena kan kita belajar sama orang sukses. Ibaratnya kita jalan sendiri gitu. Tinggal ikut aja gitu jalannya mereka. Itu yang luar biasa di sini, Bu. Kalau di luar sana, Bu, itu nggak kasih ilmunya. Tapi di sini dikasih ilmunya semuanya. Itu yang saya suka, Bu. Ya, makanya kita ada hari ini ya, Yul ya. Yes. Ya, saya aja juga terkagum-kagum dengar ceritamu ya. Ternyata apalagi namanya, berkah untuk kehidupan Yulce itu luar biasa banget ya. Yes. Makanya kenapa kok saya ajak untuk sharing di sini supaya ibaratnya adalah kayak terbangunkan dan tersadarkan. Ternyata saya dulu begini ya Bu Yul. Ya, ternyata sekarang begini ya. Nah itu. Nah, kamu sendiri merasa bersyukur nggak Yul ternyata? Yes, bersyukur banget Bu. Tuhan punya cara yang unik gitu Bu buat saya gitu. Ya. Tuhan memberikan satu jalan yang unik buat kamu ya Yul ya, dan kamu syukurin hari ini. Yes. Saya aja ibaratnya begini, biasanya Yul, biasanya ya, banyak orang kan kondisi pandemi seperti ini kan akhirnya dari kota kan pulang ke kampungnya. Iya. Banyak nggak Yul? Banyak. Dari kota, orang dari kota urban ya, dari kampungnya pergi ke kota untuk mencari apa? Mencari income, betul ya? Karena dia bekerja, nggak tahu apa pekerjaan, mencari income. Tapi kondisi seperti sekarang ini, banyak orang kena PHK, kemudian usahanya juga tutup, gitu ya. Dia pulang lagi ke kampung. Nah, sama seperti yang dialami Yulce sekarang ini. Dia balik ke kampung, gitu ya.
Tapi yang terjadi adalah bukannya income-nya stop, Tetap tapi apa jalan, Yul? tetap jalan karena kenapa? Apa yang kita jalani ini saya sukanya ini gitu kan. Dia itu cepat menyesuaikan dengan keadaan, dengan perubahan. Jadi ketika kita dulu offline, sekarang online, kita punya company juga langsung bergerak secara online. Jadi Ya, dimanapun kita bisa mengerjakan gitu Bu, itu yang keren. langsung switch. Ya, langsung switch cepat ya Yul ya. Saya pun belajar Bu, belajar digital sekarang, belajar macam-macam gitu. Karena Ya, saya dapat kan di sini juga saya bagaimana belajar sukses itu dari baca buku, dari dengar apa orang-orang sukses cerita gitu kan. Saya baca dengarkan dari satu Jim Rohn, dia bilang kalau kita mau multiplikasi, kita harus meningkatkan skill. Nah, kalau saya juga dulu ini, aduh, kenapa saya harus belajar lagi gitu digital, belajar macam-macam gitu pula. Tapi karena saya ingat kata-katanya dia itu, kalau mau multiplikasi dari segi income, harus tingkatkan skill. Skill bahasa kayak mau skill ya. apapun itu ditingkatkan, Bu. Nah, saya bersyukur kali di sini saya dapatkan juga, Bu, sama juga yang diajarkan gitu. Setuju Yulce, saya adalah 4 jempol buat kamu, cuman jempol kakiku nggak bisa diangkat ya. Jadi jempol 2 yang saya angkat ya. Makanya saya Yul, walaupun ibaratnya kita nggak bahas usia hari ini ya, tapi bahas satu topik isu kalau orang bilang bahwa begini, aduh saya sudah umur sekian, gaptek saya, nggak ngerti saya, nanti anakku saja gitu ya. Saya adalah orang yang nolak itu. Saya nggak pernah mau dibilang bahwa saya gaptek. No way, buat saya bukan orang gaptek. Saya adalah orang yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Apapun itu saya harus belajar dan bisa belajar. Ya, karena apa? Karena perkembangan ini gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngikutin, kita menjadi orang yang punah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau ngikuti perkembangan zaman atau menjadi manusia yang punah? Ya. Nggak mau saya, makanya terdorong untuk belajar ya, apalagi di tengah lingkungan ya, komunitas yang mendorong ya untuk terus punya kemauan, keinginan belajar gitu ya. Makanya saya senang banget Yul ya, ada satu habit ya, baca buku ya. Baca buku itu melatih sebenarnya, melatih ini melatih otak juga ya, supaya otak ini bekerja ya, supaya otak bekerja. Kalau otaknya dibiarkan dengan rutinitas, hanya ngelakuin rutinitas gitu ya. Karena ada satu ya message gitu ya, atau ada satu peribahasa yang saya betul-betul dapat begini. Rutinitas itu mematikan kreativitas. Betul nggak? Betul, Bu. Seolah-olah sibuk, tapi kesibukannya itu adalah yang rutin. Iya. Yang dilakukan rutin otomatis Itu kan gitu nggak ya. perlu Kayak mikir lagi, Bu. Kalau sudah yang nggak nggak perlu pikir mikir lagi. lagi. Betul ya, makanya harus dibuat sesuatu yang berbeda, melakukan sesuatu yang berbeda. Nah di komunitas kita ini Yul, itu dipacu ya dengan melakukan banyak hal-hal baru yang kita dapatkan. Itu yang saya Yes. senang ya. Makanya saya ajak teman-teman yang ada di sini untuk betul-betul sekali lagi ya 16 dan 17. Anda akan menemukan sesuatu yang berbeda ya. Anda akan mengalami satu perubahan yang luar biasa. Ya ikuti event ini hanya 2 hari saja ya, hanya 2 hari saja dan waktunya adalah hari Jumat kalau nggak ya, Jumat Sabtu dan kalau nggak salah ya itu cuma sejam hari pertama ya. Kemudian hari keduanya agak lama, tapi waktunya pastinya nanti tunggu flyer berikutnya. Yang Ini jelas saya lihat adalah kenapa? limited seat. Limited seat. Ya, dan Harus cepat limited daftar seat. ya. Betul. Ini benar Yud. Ini limited seat. Jadi betul-betul kalau sudah dapat info ya untuk registrasi langsung registrasi saja ya. Buat teman-temannya Yulce atau teman-teman saya atau teman-teman yang lagi nonton di sini benar-benar manfaatkan kesempatan Pastikan ini. hadir. Betul, pastikan itu hadir gitu ya. Karena sekarang ini adalah kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini gitu ya. Oke, itu Yul ya perbincangan kita hari ini. Oke, Bu. Thank you Kita banget, berdoa Bu. bersama semoga situasi seperti ini segera berakhir ya, sudah berlalu dan pandemi ini sudah berakhir gitu ya, semuanya baik-baik saja dan Yulce bersama dengan keluarga juga selalu sehat. Selamat sehat. Banyak orang bisa Ya, menjadi merdeka Bu secara finansial dan time. betul banget.